Pak Menak Nasaruddin Umar permasalahkan di daerah PIK tidak ada suara azan karena katanya kurang masjid di sana. Maaf Pak Menak, saya cuma mengingatkan, Pak Menak itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja loh. Indonesia itu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia Pak. Kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih sulit ibadah karena dipersulit izin di berbagai wilayah Indonesia? Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja Katolik Santo Antonius di Cipamokolan, Bandung masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GPDI di Tarik Sidoarjo masih dipersulit izinnya Pak Menak. Gereja GKI di Bajem Ciracas masih dipersulit izinnya Pak Menak. Dan masih banyak lagi kalau saya sebutin satu persatu, bisa 1 jam belum kelar ini videonya. Jadi daripada ngurusin masjid yang sudah oversupply, kenapa Pak Menak tidak bantu umat Kristen yang masih dipersulit izin gerejanya? Umat Kristen itu warga negara juga loh, Pak Menak. Mereka bukan warga negara kelas 2 yang tidak perlu diperhatikan hak ibadahnya. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikut video cuplikan akan kita tonton tanggapan seorang Permadi Arya terhadap Menteri Agama yang begitu peduli agama yaitu Islam, sementara mengabaikan yaitu kekristenan yang begitu sulit membangun gereja, bahkan sulit untuk melakukan ibadah, dan sering sekali terjadi pelarangan, dan hal itu tidak pernah diungkapkan. Oleh karena itu, saudara, langsung kita simak cuplikan berikut videonya. Pak Menak Itu dia tadi respon yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya terkait apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita. Namun sebelumnya kita akan coba melihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya yang disampaikan oleh Menteri Agama kita ini, teman-teman ya. Seperti sebuah berita yang saya lansir dari situs CNN Indonesia yang diterbitkan pada hari Jumat 20 Desember 2024 pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan di sini Menteri Agama ya, sekitar 1000 hektare di PIK tak ada suara azan. Ya, artinya dari sini kita melihat ada perhatian dari Menteri Agama soal agama Islam, soal tidak adanya suara azan di PIK begitu ya. Oke, kita akan lihat saja ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyayangkan sepanjang Jalan Tamrin Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol di tepi jalanan yang berada di jantung ibu kota Indonesia ini. Oke ya, lanjut ya, ini dia pernyataan dari Menteri Agama kita. Kita berada di Jalan Tamrin Sudirman. Ini segitiga emas, sekalian sepanjang Tamrin Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan, kata Nasaruddin saat menghadiri rapat pleno 5 ya, Musyawarah Kerja Nasional Mukernas MUI, dikutip di laman resmi MUI. Tak hanya itu, Nasaruddin juga menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk atau PK ya, juga masih minim suara azan. Ya oke. Ya, mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1000 hektare di Pantai Indah Kapuk tidak ada suara azan ya, ungkap Pak Menteri Agama ya. Nasaruddin kemudian menyoroti ketika masuk PIK justru diperlihatkan sebuah rumah ibadah Buddha yang begitu besar dan megahnya. Namun umat Islam setengah mati mencari tempat ibadah seperti masjid untuk sholat di PIK ya. Nah ini dia teman-temannya. Jadi saya mengimbau kita semua termasuk MUI, jangan pernah kita membiarkan space ya atau jarak yang luas ini, jangan sampai tidak ada simbol-simbol keislaman, ungkapnya. Lanjut saja ya, Nasaruddin sudah berusaha untuk membangun masjid di PIK. Akhirnya di lokasi tersebut akan dibangun kompleks syariah seluas 30 hektare ya. Kita sudah bangun musola di lantai 4, jadi kedengaran suara azan. Sepanjang itu tadi dibangun tulisan-tulisan asing Cina, tidak ada musola. Jadi saya minta di kawasan ini ada aktivitas keislaman, ujarnya. Ya, ini adalah Jakarta. Saya minta disiapkan lokasi 1 hektare untuk membangun Islam Center di sana, kata dia. Ya.
Nah, bagaimana teman-teman? Jadi saya pikir sih dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita wajar saja ya kalau misalnya Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah tanggapan yang luar biasa gitu ya teman-temannya, karena sepertinya kok gitu ya Pak Menteri Agama ketika ada gereja dipersulit dia nggak mau memberikan respon gitu loh, iya kan, tapi tiba-tiba dia hanya melewati sebuah tempat yang dimana di situ katanya tidak ada ya masjid nongol begitu ya di luar ya, dan juga tidak ada suara azan kedengaran begitu, dia malah akhirnya baru ya menyoroti atau memperhatikan kenapa nggak ada rumah ibadah Islam di sini, adanya kok ya yang agama Buddha gitu loh. Nah, jadi seperti dia nggak enak aja gitu ya ketika ada rumah ibadah Buddha di situ, lalu kemudian ya nggak boleh dibiarkan di sini harus ada simbol-simbol keislaman. Pak Menteri, gimana nih Pak? Bagi saya sih ya wajar-wajar aja ya, memang Pak Menteri memberikan perhatiannya untuk simbol-simbol keislaman karena ya secara nih ya beliau adalah seorang Muslim ya kan, tapi ya jelas apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, Bapak kan bukan cuman menteri untuk agama Islam ya, Bapak itu ya menteri untuk semua agama yang ada di Indonesia. Artinya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari agama manapun dia, seharusnya Bapak memberikan responnya ya, bukan hanya bisa bicara, bukan hanya bisa ngomong ketika ada permasalahan di agama Bapak saja sebagai seorang Muslim, tetapi ketika orang Kristen mengalami permasalahan, Bapak malah diam-diam aja kan begitu. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba ulang membacakan kembali ya apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di sini. Menteri Agama Nasaruddin Umar permasalahkan di daerah PIK tidak ada suara azan karena kurang masjid di sana ya. Maaf, saya hanya mengingatkan Pak Menteri Agama itu menteri semua agama, bukan menteri agama Islam saja. Indonesia sudah oversupply masjid Pak. Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Ya, dikatakan kenapa Pak Menteri Agama tidak bantu umat Kristen yang masih sulit beribadah karena sulitnya izin di berbagai wilayah di Indonesia. Umat Kristen itu warga negara juga loh Pak Menak. Ya, mereka bukan warga kelas 2 yang tidak perlu memperhatikan hak ibadahnya. Teman-teman, bantu mention akun Pak Menak di kolom komentar ya. Yuk kita banjiri notif beliau. Nah, itulah dia teman-teman ya. Jadi saya pikir sih kok bisa ya Pak Menak seperti begitu ya. Saya juga nggak tahu ya, tapi di sini kita akan coba melihat saja dulu terlebih dahulu ya beberapa komentar yang ada ya. Dari Stephen 6908, Abang Da Permadi mantap. Dari Theo Prisley ya, kayaknya ganti presiden pun akan sama saja ya Bang. Ya sepertinya sih iya, sama saja ya sepertinya teman-teman ya. Ada komentar dari Sebastian Sinaga, mohon maaf ini ya, bukannya dari dulu Kementerian Agama itu kementerian untuk satu agama saja ya. Ya, sebenarnya bukan untuk satu agama saja, cuman kelihatannya seperti itu. Artinya ya prakteknya ya memang seperti itu. Seperti cuman hanya untuk satu agama saja menteri agamanya, ya kan? Ya jelas untuk agama Islam. Sepertinya ya. Lalu ada komentar dari Dek Lakmana ya, menurutku alangkah baik Menteri Agama itu orangnya non-muslim. Saya rasa akan lebih adil sama umat agama lain. Saya juga setuju sih teman-temannya, karena saya pikir masih banyak juga ya orang-orang yang lebih memperhatikan gitu ya bagaimana soal kerukunan beragama di Indonesia ini, yang dimana mereka itu berasal dari agama yang non-muslim. Saya lihat seperti itu ya kan, dari Kristen banyak ya kan, ada pendeta-pendeta ya, kenapa ya kan ada yang juga memberikan perhatiannya soal kerukunan dan toleransi ini ya kan. Tapi ya semuanya kan kembali kepada bagaimana yang dikehendaki oleh presiden kita gitu ya. Oke, lanjut ada komentar dari catatan serba-serbi. Di PIK mayoritas non-muslim kalau saya lihat ya. Jadi wajarlah, maklum. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Tanggapan seorang Permadi Arya
atau dikenal dengan Ustadz Abu Janda. Ya, kita bersyukur ya saudara, ada seorang ustadz seperti Ustadz Abu Janda ini yang selalu menyuarakan kebenaran dan juga yang selalu memperhatikan orang-orang Kristen yang selalu dilupakan di negara Republik Indonesia ini, khususnya dalam hal beribadah dan juga dalam membangun gereja. Beliau selalu angkat suara untuk membela orang-orang Kristen yang sering ditindas oleh oknum-oknum, yaitu para intoleran yang tidak suka kepada kekristenan. Dan baru saja kita sudah dengar tadi tanggapan Permadi Arya terhadap Menteri Agama yang menginginkan supaya di sana dibangun masjid katanya. Ya, dan di situ Permadi Arya mengatakan, ingat bahwa Anda bukan Menteri Agama hanya satu agama. Artinya apa? Permadi Arya ingin supaya sebagai Menteri Agama semua agama yang ada di Indonesia, jangan orang ini, Menteri Agama ini hanya peduli kepada satu agama yaitu Islam, tetapi juga kiranya peduli juga kepada agama Kristen, yang mana Kristen juga adalah bangsa Indonesia, yang mana selama ini sering terjadi pembubaran ibadah dan pembangunan gereja dipersulit. Dan seperti yang baru-baru ini gereja GPDI yang ada di Bogor, ya, bagaimana dilarang mereka merayakan Natal sehingga mereka terpaksa beribadah di lapangan terbuka, ya saudara-saudara. Dan Menteri Agama, saya melihat dan kita melihat di media sosial, tidak ada berbicara mengenai hal itu, dan bahkan tidak ada memperhatikan, ya, ataukah mungkin tidak muncul atau memang kurang diperhatikan atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Tetapi Permadi Arya ini jelas mengatakan bahwa Menteri Agama tidak boleh pro hanya satu agama, tetapi perlu juga memperhatikan agama yang lain seperti kekristenan. Jangan lagi dipersulit ibadahnya dan juga jangan lagi dipersulit membangun gereja. Dan kalau susah dibangun gereja, kiranya Menteri Agama membantu supaya gereja itu bisa terbangun. Bahkan kalau tidak ada dananya, Menteri Agama juga seharusnya mengusulkan untuk membantu orang-orang Kristen membangun gereja. Nah, itu maksud dari Permadi Arya ini. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman, video ini di-share supaya mendapat perhatian. Karena kita melihat di Indonesia, kalau tidak viral, ya diabaikan begitu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.